warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Vidya Astria. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 274B. Kami akan melaksanakan praktek coaching dan saya sebagai pengamat. Di sini ada coach yang bernama Tati Kusikarini dan coach yang bernama Guru Fatima. Kami difasilitatori oleh Bapak Subekti dan pengajar praktik kami Ibu Nisfatul Arifah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tatip dan Bu Nuro sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching panjenengan. Di sini Bu Tatip sebagai coach dan Bu Nuro sebagai coachingnya. Di sini nanti Bu Nuro memiliki permasalahan yang akan digali oleh Ibu Tatip. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tatip. Apakah sudah siap untuk menjawab, Bu? Siap? Siap, siap. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu Tatip, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan? Kompetensi yang pertama yang akan saya lakukan adalah nanti kita bisa untuk kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya nanti bisa menggali potensi yang ada di coaching. Oh ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, selain kompetensi yang ingin Anda kembangkan tadi, kompetensi apa secara spesifik yang akan Anda lakukan untuk melaksanakan kegiatan coaching ini? Nantinya kepada coach saya akan memberikan pertanyaan pemantik, kemudian memberikan pertanyaan berbobot yang nantinya akan menggali potensi dari coaching. Menurut Ibu Tatip, apa indikator keberhasilan kegiatan coaching ini? Keberhasilan coaching hari ini saya harapkan bahwa nantinya dari coaching ini akan bisa mencari solusinya sendiri, bagaimana bisa merumuskan permasalahan sendiri dan membuat rencana apa yang akan dilakukan. Terima kasih Bu Tatip atas jawabannya. Kemudian Bu Nuro sebagai coaching sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Baik, waktu saya berikan kepada jenengan, monggo jenengan melaksanakan kegiatan coaching. Saya akan melakukan pengamatan kegiatan yang panjenengan lakukan. Assalamualaikum Nuro. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah betul Sehat? Oke, Sehat ya. Bu Nuro dari tadi pagi mencari saya dikasih tahu teman-teman. Kira-kira apa? Ada apa? Ada keperluan apa Bu Nuro mencari saya? Iya betul Bu Tati. Ada yang ingin saya ceritakan. Kira-kira apa yang diceritakan? Iya, Kira-kira kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Apakah Bu Nuro juga ada waktu luang? Kalau misalnya ada waktu luang, kita bisa ngobrol bersama. Kira-kira bagaimana? terima kasih Bu waktu waktunya. Saya kan sudah membuat belajar. Iya. Terdiferensiasi yang saat ini sedang marak digunakan untuk pembelajaran di sekolah manapun. Iya. Nah, dalam pelaksanaannya ini, saya masih bingung antara diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada saat pembelajaran, kadang-kadang saya itu bingung, apakah yang harus saya lakukan tadi, apakah sudah termasuk diferensi konten atau proses. Nah, di situ saya bingung. Nah, saya ini ingin Bu Tatip memberikan masukan atas permasalahan saya ini, sehingga saya ini mendapatkan solusi dan mampu membedakan apa yang saya lakukan itu apakah sudah sesuai dengan proses atau tidak. Iya. Saya paham maksudnya Bu Nuro. Jadi di sini sebenarnya apa sih yang Bu Nuro harapkan dari pembicaraan kita ini? Begini Bu,
seiring dengan kurikulum Merdeka pembelajaran yang berdiferensiasi ini merupakan hal yang baru buat saya sebagai pendidik di sekolah ini. Saya belum terlalu paham untuk mengenai perbedaan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan pembelajaran yang berdiferensiasi konten itu. Sehingga dalam pembelajaran dengan murid kadang-kadang saya masih bingung Bu untuk menyusun modul ajar ini. Oke, berarti permasalahannya itu ya. Kira-kira sudah Guru sampaikan ke rekan-rekan sejawat, siapa saja kira-kira rekan sejawat Guru? Di rekan sejawat saya itu ada Bu Rina Rohim, kemudian ada Pak Sulaiman, ada Pak Hakim, dan satu lagi ada Bu Yosefin Margareta. Namun itu loh Bu, beliau juga merasa kebingungan dan menunggu saya memahami pembelajaran ini dengan persiapan modul ajar yang berdiferensiasi. Mereka itu sama-sama bingungnya dan menunggu pemahaman saya. Apakah hal tersebut sudah Ibu sampaikan bahwa Guru sendiri sebenarnya masih bingung dengan permasalahan itu? Sebenarnya saya sudah sempat menyampaikan kepada mereka semua bahwa saya masih perlu belajar untuk menyusun modul ajar yang berdiferensiasi ini. Oke. Baik Guru, panjenengan sudah melakukan banyak hal untuk bisa memahami kegiatan ini ya. Nah, kira-kira apakah panjenengan sudah bisa mencari referensi? Saya juga mengakses PMM yang sekarang sudah banyak di apa Bu? Dikonfirmasi dari kepala sekolah untuk kita saling mengakses PMM itu Bu. Kita sudah di sana ada file PDF dan modul ajar berdiferensiasi yang tersedia terpotong-potong yang pertemuan. Ada beberapa materi yang saya rasa kurang sesuai dengan pengelompokannya. Apakah termasuk proses atau produk? Itu yang saya masih bingung Bu. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Guru itu sudah tepat. Guru sudah bisa mencari referensi gitu. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, tinggal bagaimana Guru membuat kesepakatan. Kira-kira kapan Guru akan menindaklanjuti untuk masalah ini? Sementara ini Bu, saya itu hanya mendownload dulu modul ajar berdiferensiasi yang ada di PNM sebagai dasar membedakan modul ajar berdiferensiasi untuk kelanjutannya yang saya pelajari. Baik, saya setuju apa yang dilakukan Guru. Guru sudah bisa menyusun modul, kemudian mencari referensi yang lain. Nah, berarti kan Guru sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Nah, kira-kira untuk selanjutnya tindak lanjutnya apa yang akan Guru lakukan? Nah, itu yang menurut saya itu juga begitu Bu. Sebaiknya apa yang saya lakukan Bu? Karena pembelajaran sudah berlangsung beberapa kali, saya akan mendownload modul ajar yang berdiferensiasi yang ada di PNM, kemudian saya mengakses portal Guru Berbagi sebagai referensi komponen modul ajar berdiferensiasi. Karena di sana kan banyak contoh-contohnya Bu, sehingga saya bisa mengadopsi dari sana. Setelah itu saya akan mengkonvert file menjadi Word agar mudah bagi kami nanti memahami dan mencobanya. Kayak saya itu biasanya ATM gitu loh Bu. Saya itu ATM karena saya belum paham betul. Dan besok pagi saya akan rencananya berdiskusi dengan Bu Lili, Pak Sulaiman, dan Bu Yosefin beserta Pak Hakim. Saya rencananya itu saya ajak berdiskusi untuk bersama-sama membahas modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, sehubungan dengan diferensiasi proses ini Bu, dan diferensi konten yang tadi saya sebutkan yang saya tidak paham tadi. Berarti Guru sudah bagus. Guru sudah bisa mencari solusinya sendiri gitu loh. Berarti kan rencana besok segera menindaklanjuti dengan teman-teman ya. Kan sudah bisa menemukan solusinya Guru. Itu tetap semangat ya Guru ya. Oke, berarti saya senang sekali kalau sudah Guru sudah menemukan solusinya dan sudah bisa melanjutkan aksinya ke depannya, rencana seperti apa, dan itu jangan ditunda-tunda Guru. Jadi besok langsung seperti yang Guru sampaikan, besok langsung Guru aksi ya. Semangat Guru ya, jangan pantang menyerah. Nah,
masuk lagi. Oh iya, iya. Ya, jadinya nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa kita sambil lagi. Terima kasih Bu Tati atas sarannya dan dukungan Bu Tati. Sekarang saya menjadi lebih lega. Alhamdulillah. Dan saya sudah memiliki pandangan mulai dari mana saya harus melaksanakan dan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Bu. Terima kasih, itu tadi kegiatan coaching yang telah Ibu Tati dan Guru Roh lakukan. Saya bisa melihat dari mimik wajah, bahasa tubuh panjenengan, bahwa panjenengan berusaha berdua menghadirkan diri penuh, dan dari percakapan yang berjalan dengan santai itu tadi bisa menghadirkan diri penuh, tetap mengalir dan nyambung satu sama lain gitu. Nah, saya di sini juga mengamati Ibu Tatip ini bisa menggali potensinya Ibu Ruro, sehingga Bu Ruro bisa memunculkan solusi atau tindakan yang akan Bu Ruro lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang beliau hadapi. Nah, tetapi saya perlu bertanya lagi nih kepada Bu Tatip untuk mengevaluasi kegiatan coaching kita ini tadi. Nah, dari proses coaching itu tadi Bu, apakah menurut jenengan kegiatan coaching jenengan ini sudah berhasil? Kalau melihat dari bagaimana beliau sudah menemukan solusinya, kemudian tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan, itu berarti saya anggap bahwa proses coaching ini sudah berhasil. Jadi sebenarnya permasalahan kemudian solusinya itu sudah ada pada beliau sendiri. Saya hanya membantu bagaimana beliau itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, kalau itu sudah terjadi dan saya sudah bisa menggali potensi yang ada di beliau, berarti saya rasa proses coaching ini sudah berhasil. Saya rasa juga begitu, karena tadi Bu Ruro juga sudah menjabarkan panjang lebar ya, mengenai solusi dan tindakan yang akan ditempuh oleh Bu Ruro. Kemudian saya ingin bertanya, dari kegiatan jenengan itu tadi saya juga melihat panjenengan berdua ini menghadirkan diri penuh di sini. Kira-kira usaha apa yang sudah Bu Tati lakukan untuk menghadirkan diri secara penuh di sini? Nah, kalau kita menghadirkan usaha diri yang penuh, itu berarti kan kita lebih kepada bagaimana mendengarkan, jadi pendengar yang baik, jadi mengarahkan bagaimana supaya guru ini bisa menemukan solusinya. Jadi kita tidak jangan sampai kita menganggap sebelah mata apa yang ini. Jadi kita harus mendengarkan penuh, harus memperhatikan beliau penuh sampai beliau itu benar-benar menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu yang terpenting proses coaching ini. Nah ya, saya juga melihat proses coaching ini berjalan dengan baik, lancar, percakapannya mengalir dan nyambung satu sama lain seperti itu ya. Kira-kira kalau dari Bu Tatit sendiri, apakah ada hal yang ingin Bu Tatit gali dalam diri Bu Tatit sendiri mengenai kegiatan coaching atau Bu Tatit sebagai coach? Adakah yang ingin Bu Tatit gali lebih dalam? Sebenarnya banyak sekali kan. Jadi proses coach kita kali ini sebenarnya saya belajar untuk menjadi coach yang baik ya. Tanpa kita belajar, tanpa kita latih, itu kita tidak bisa melakukan proses coaching dengan baik. Jadi kita harus melakukan mungkin saya harus banyak-banyak membaca literasi, kemudian mengamati bagaimana lisensi atau bentuk-bentuk kegiatan coaching yang lain. Jadi dari sini saya sebenarnya apa yang saya lakukan ini belum sempurna, tapi saya tetap kepingin bahwa apa yang lakukan ini lebih baik lagi. Makanya saya harus belajar bagaimana untuk menjadi coach yang baik. Jadi harus banyak literasi, kemudian banyak belajar, kemudian terutama banyak berlatih. Nah, kalau banyak berlatih ini berarti kita harus mencari masalah ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa membantu yang teman yang lain, itu ada suatu rasa lega tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Dari sini mungkin kita bisa mencoba untuk menggali potensi dengan melakukan coaching yang lain dengan teman-teman coach yang Bu Tatit ini luar biasa loh Bu Ruro. Saya lihat kegiatannya ini kan sudah
bagus. Ternyata menurut Bu Tatit masih ada hal yang perlu diperbaiki lagi. Berarti beliau ini semangat belajar. Intinya seperti semboyan belajar sepanjang hayat ya Bu. Kita menolak tua terus semangat belajar. Long life education. Iya, long life education. Baik, terima kasih untuk kegiatan coaching ini. Setelah ini saya akan bertanya ke Bu Ruro mengenai bagaimana perasaan Bu Ruro setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Tatit. Alhamdulillah, setelah mendapatkan coaching saya merasa lebih lega. Karena apa, tadi sebelum mendapatkan coaching bersama ini saya merasa ada beban berat yang menimpa kepala saya. Tapi setelah saya menyampaikan, kemudian beliau mendengarkan dengan seksama, kemudian beliau juga mengindahkan solusi-solusi yang saya sampaikan, itu saya merasa mendapatkan solusi. Saya merasa, oh ini adalah langkah yang baik yang perlu saya tempuh. Apakah dari kegiatan coaching tadi Bu Ruro juga berusaha menghadirkan diri secara penuh di sini? Tentu saja. Bagaimana saya bisa tidak menghadirkan kesadaran penuh? Saya harus menggali potensi saya. Saya juga menceritakan permasalahan yang saya rasakan dengan perasaan yang campur aduk. Sampai akhirnya Bu Tatit mampu menggali dan Bu Ruro menemukan solusinya. Ya. Sebenarnya itu solusinya sudah ada di Bu Ruro sendiri. Cuma kan Bu Ruro itu Perlu dimunculkan. Butuh dibantu Bu Tatit sebagai coach untuk menggalinya. Ya, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat. Semoga di lain kesempatan kita bisa duduk lagi bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini dan terus belajar. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Fatimah, CGB Angkatan 7 kelas 274B. Di sini saya dan kedua rekan saya akan melaksanakan proses coaching dan saya sebagai pengamat. Fasilitator saya adalah Bapak Suberti dan PP saya adalah Ibu Niswatul Arifah. Di samping kanan saya ada Bu Ervina Vidya Astria sebagai coach. dan di sebelah kiri saya ada Bu Tatit Mustikanini sebagai coach. Terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama proses coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervina dan Bu Tatit. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching, di mana di sini saya sebagai pengamat dan Bu Ervina sebagai coach ya, Bu Tatit sebagai coach. Oke. Sebelum itu saya ingin bertanya sedikit kepada Bu Ervina sebagai coach. Yang pertama, ingin bertanya kepada Bu Ervina ya, sebelum melaksanakan coaching ini ya, agak lebih rileks aja nggak apa-apa. Saya nggak menghadiri. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada saat ini, Bu Ervina? Yang pertama saya akan menghadirkan diri secara penuh untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach, kemudian melakukan kegiatan kemitraan yang setara sehingga coach ini tidak merasa dihakimi oleh coach seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kalau merasa dihakimi itu kesannya Menggurui nah, gitu ya. ya. Kita lebih santai aja. Lebih santai. Nah, kemitraan itu tadi pentingnya di situ ya, Mbak Ervina ya. Oke. Yang kedua saya ingin bertanya Mbak Ervina, kompetensi secara aktif dan spesifik apa yang akan dilakukan Anda dan coach pada saat ini? Pada kegiatan coaching kali ini saya akan menerapkan alur tirta. Jadi di dalamnya nanti ada tujuan dari percakapan kami apa. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalahnya apa, masalah yang dihadapi Bu Tatit nanti. Kemudian saya akan atur rencana aksinya apa, kemudian tujuan dari percakapan ini apa, seperti itu. Jadi tujuan utama tanggung jawab sebagai tanggung jawab tindakan yang akan dilakukan oleh coach dalam kegiatan coaching ini nanti itu apa, seperti itu. Kemudian indikator pencapaian yang ingin diambil dari proses coaching ini? Saya rasa kegiatan coaching ini akan dinilai berhasil apabila saya sebagai coach mampu menggali dan memberdayakan potensi coach. Kemudian coach nanti dapat
solusi dari diri Koci itu sendiri. Jadi saya di sini hanya sebagai pemandu, memberikan pertanyaan pemantik, nanti Koci sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke, jadi saya tangkap di sini proses coaching ini akan menggunakan model Virta ya, gitu ya. Oke, semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak Ibu melaksanakan proses coaching ini. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bu Tatip. Waalaikumsalam Bu Vina. Sepertinya tadi Bu Tatip mencari saya, ada perluan apa ya Bu? Iya, tadi Bu Vina saya panggil kok nggak dengar ya. Tadi saya butuh sekali. Kebetulan sekarang Bu Vina kosong ya Bu Vina ya? Oke, hari ini alhamdulillah saya kosong 3 jam. Panjenengan bagaimana? Iya, saya ada kosong 2 jam. Berarti kita ada waktu untuk ngobrol. Bu Oh Vina. iya, dan sebelumnya saya mohon maaf tadi waktu dipanggil terburu-buru Iya, karena ada ngajarnya. Iya, saya paham. Mohon maaf ya. Iya, sama-sama. Kira-kira ada kegundahan apa di dalam hati Bu Tatip sehingga ingin berbicara dengan saya? Iya, Bu Vina, ini saya mau apa ya? Menyampaikan sesuatu. Sebenarnya ini dari kemarin ingin saya sampaikan, cuma saya tiba-tiba kok kalau saya tahan sendiri kan nggak bisa ya. Iya. Iya, tadi saya pas ketemu Bu Vina itu langsung, waduh, harus saya sampaikan ini. Ini Bu Vina, saya ini kan ngajar apa? Selama ini ngajar kelas 9. Untuk pembelajarannya kan kita menggunakan EPP. Nah, sekarang kan saya dikasih ngajar kelas 7, saya harus membuat modul ada. Sementara saya sendiri itu bingung modul ada itu seperti apa, mulai asesmennya, bagaimana cara membuatnya, kemudian di dalamnya itu ada bagian-bagian apa yang belum saya begitu pahami gitu. Ini apa yang harus saya lakukan? Ya, saya paham kegundahan yang dialami Bu Tatip mungkin juga tidak hanya Bu Tatip aja ya yang mengalami permasalahan ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin tanya ke Bu Tatip, kira-kira apa yang Bu Tatip harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang ini, Bu. Saya punya harapan gini. Teman-teman ini kan saya yang mengajar di kelas 7 itu kan tidak hanya saya sendiri, Bu. Sehingga saya kepingin yang menyelesaikan modul ajar ini saya tidak sendirian. Sementara teman-teman kan semuanya meminta coba Bu Tati buat modul ajarnya. Nah ini kan saya merasa kok setelah saya amati, saya lakukan, saya merasa saya belum mampu untuk itu gitu. Nah, harapan saya ini kepingin bahwa dengan saya berbicara dengan Bu Vina, saya mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan. Baik, saya memahami permasalahan yang Bu Tatip rasakan. Nah, sekarang kira-kira siapa saja rekan Bu Tatip yang diberi tanggung jawab untuk mengajar di kelas 7 selain Bu Tatip? Iya, di sini saya ada Bu Siti Romadin dan Pak Setiawan. Nah, tapi beliaunya itu melemparkan tanggung jawab. Iya, betul. Akhirnya saya juga, saya harus bagaimana gitu. Nah, saya sudah bisa mencari literasi ya, mungkin dari BNN, mungkin dari apa platform yang lain. Itu saya melihat itu memang ada bahan ajar ya, tapi di dalam bahan ajar tersebut kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, dari yang tidak sesuai ini saya berusaha memix-matchkan, tapi saya masih bingung ini. Ya itu apa yang harus saya lakukan? Saya masih ngeblank gitu ya. Betul sekali, jangan bilang ngeblank. Oh iya, masih bingung gitu. Apakah Bu Tatip pernah menempuh langkah untuk berbicara dengan rekan panjenengan, misalnya mengajak bekerja sama atau menyampaikan kesulitan yang Bu Tatip alami ini? Itu yang sudah saya pikirkan, tapi untuk melangkah ke sana ini apakah yang saya lakukan ini nanti sudah benar atau tidak? Berarti saya harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain ya untuk kegiatan ini. Berarti oke, benar nanti kedepannya berarti saya harus berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 untuk mendapatkan membuat bahan ajar bersama, modul ajar bersama-sama. Seperti itu Bu Vina ya. Nah, tadi kan saya
lihat Bu Tatit ini sudah menempuh cara dari mencari referensi di PNM, Betul. kemudian sudah berusaha mendownload ya. Kemudian ini tadi Bu Tatit menemukan solusi bahwa Bu Tatit akan berbicara dengan rekannya Bu Tatit untuk bersama-sama belajar membuat modul ajar. Nah, ini tuh menurut saya itu adalah langkah yang tepat karena Bu Tatit membagi beban, jadi tidak berat di Bu Tatit saja, dan nanti itu keuntungannya juga dirasakan bersama-sama, yaitu sama-sama belajar. Nah, selain itu Bu Tatit, mungkin Bu Tatit bisa mencari referensi di portal Guru Berbagi untuk menambah dan memperluas wawasan, menurut saya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Tatit kapan akan mengeksekusi misalnya kayak mau menemui rekannya Bu Tatit, mulai mau mengerjakan modul ajar, kira-kira kapan? Secepatnya begini, insya Allah besok saya akan melakukan itu ya. Jadi besok saya akan menemui rekan sejawat, kemudian saya akan berbicara tentang permasalahan ini. Mungkin dari sini saya bisa berbagi, berdiskusi, kemudian mencari solusi apa saja yang tidak kita pahami. Kemudian pokoknya kita bisa nanti berbicara. Oke Bu Vina, terima kasih saya sudah dibantu Bu Vina untuk menyelesaikan permasalahan saya hari ini, bahwa sebenarnya itu sudah saya pikirkan Bu Vina, tapi kalau tidak diomongkan dengan Bu Vina kan tidak enak ya itu. Alhamdulillah Bu Tatit mampu menemukan solusinya sendiri. Setelah pembicaraan ini saya turut senang, saya doakan semoga lancar dan tidak ada halangan. Tindakan jenengan ini menurut saya juga sudah sangat bagus karena tidak menunda-nunda waktu, langsung mengambil tindakan untuk segera berkomunikasi dan ya mencari solusi dari permasalahan yang jenengan lakukan. Ini tapi masih kosong atau mau mengajar setelah ini? Tidak terasa kita ngobrolnya sudah lama ya. Dan mengasihkan ya. Ya, terima kasih Bu Vina. Sama-sama. Dengan bantuan Bu Vina saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Kalau tidak seperti ini, waduh saya mungkin bisa mungkin saya hanya tolak bingung ya nanti apa yang mau dilakukan, tapi setelah ngobrol dengan Bu Vina sudah membantu saya, dan terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar ya semuanya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum Bu Tatit. Luar biasa sekali. Sekarang saya hapus ya. Bagus sekali. Oke. Sepertinya proses coaching yang saya lihat ini tadi benar-benar menggunakan proses kemitraan. Ya. Didengar itu enak. Sebenarnya kalau saya jadi coachingnya saya akan merasa nyaman. Seperti yang coaching yang diberikan Bu Ervina ini tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan asik pada siang ini ya, saya ingin bertanya pada Bu Ervina. Ya. Yang pertama, apakah kegiatan coaching ini sudah berhasil menurut Anda sebagai coach? Saya merasa sudah berhasil. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika panjenengan mempertanyakan kepada saya apa indikator keberhasilan kegiatan ini. Yang pertama, dengan menerapkan model Tirta tadi, saya mampu membuat coach untuk menggali potensinya dan memberdayakan kemampuannya. Buktinya di mana? Bu Tatit ini sudah berusaha mengakses PMM. Kemudian beliau akan berusaha untuk menemui rekan sejawatnya untuk menyelesaikan permasalahannya dan bersama-sama membuat modul ajar, sama-sama belajar gitu. Dari yang awalnya mungkin bingung ya Bu Tatit, kemudian membagi beban ini agar menjadi lebih ringan. Nah, kemudian dan yang paling penting Bu Tatit ini juga sudah mengatur eksekusi kapan akan ini kayak menemui temannya, mengakses PMM atau portal Guru Berbagi seperti itu. Jadi sebenarnya Bu Tatit ini sudah punya jawaban dari masalahnya, ya. Cuma belum ada penyemangat untuk menggulkan gitu ya. Ya, mungkin masih terpendam di dasar hatinya ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu Ervina, usaha apa yang dilakukan, yang Anda lakukan untuk membuat proses coaching ini menjadi nyaman seperti kemitraan yang Anda sampaikan? Yang pertama saya harus menghadirkan kesadaran penuh. Di sini kesadaran penuh itu artinya saya menjadi pendengar yang baik. Bagaimana saya menelaah dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi Bu Tatit. Kemudian saya sebagai coach, bagaimana saya
memberikan pertanyaan pemantik yang itu menunjukkan rasa yang nyaman dan keakraban di antara saya dengan Bu Tatit, sehingga Bu Tatit tidak merasa dihakimi, sehingga kemitraan antara saya Bu Tatit ini setara dan Bu Tatit ini bisa mengeluarkan solusinya sendiri seperti itu. Jadi yang utama kunci awalnya untuk kegiatan ini adalah kesadaran penuh Bu menurut saya. Jadi empatinya Ya, tunjukkan. sedikit lagi ya, Mbak. Apa indikator keberhasilan tadi sudah disampaikan ya? Iya, indikator keberhasilannya tadi Bu Tatit mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian menjabarkan rencana aksinya mulai dari mendownload PMM, mengakses portal guru berbagi, kemudian menemui rekan sejawatnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut saya ini sudah bagus sekali ya, sudah bagus, sudah sangat berjalan kemitraannya sudah sangat nampak, kemudian alur kitanya juga sangat nampak dengan menggunakan kesadaran penuh itu tadi juga termasuk rasa ya. Ya itu sudah bagus sekali. Namun Bu Ervina ini merasa nggak ada hal yang perlu diperbaiki nggak dari proses coaching ini? Karena tapi sudah baik loh ya. Ada yang perlu diperbaiki lagi apa enggak? Menurut saya masih banyak hal yang perlu diperbaiki karena saya rasa saya juga jauh dari sempurna. Kemudian kita juga berpedoman belajar sepanjang hayat ya. Banyak hal misalnya bagaimana saya memandu coach untuk menggali potensinya. Berarti saya harus belajar bagaimana menjadikan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot agar coach ini mampu menyadari bahwa dirinya ini sebenarnya punya kemampuan dan sebenarnya dia bisa seperti itu. Masih banyak hal menurut saya. Kemudian mencari referensi, contoh kegiatan coaching lainnya. Mungkin nanti ada ide yang sama-sama menerapkan alur tirta atau bahkan tidak menerapkan alur tirta tapi menghasilkan hasil yang sama dan bahkan luar biasa seperti itu. Ternyata memang benar ya katanya ada pepatah itu tutup berilmu sampai ke negeri Cina. Walaupun sudah berilmu tapi masih kenapa kok di negeri Cina? Nggak tahu di sana ada apa karena saya juga belum ke sana. Kita sama ke sana mungkin. Terima kasih ya Mbak Ervina. Saya berganti bertanya kepada Kuci, pada Bu Tatit. Bagaimana perasaannya Bu Tatit setelah mendapatkan coaching dari Bu Ervina yang tadi? Yang jelas lega sekali ya. Dengan langkah-langkah yang dilakukan Bu Vina, bagaimana Bu Vina itu berusaha memahami saya, berusaha memahami kebingungan saya, kemudian mengarahkan saya bagaimana sebenarnya permasalahannya itu timbul dari saya, solusinya juga dari saya sendiri. Jadi sebenarnya apa yang sudah yang diarahkan ya kan, diarahkan Bu Vina itu sebenarnya sudah terpikirkan sejak awal, tapi tidak ada punya keberanian bahwa apa yang saya lakukan ini benar atau apa yang saya lakukan itu masih salah. Jadi dengan saya berkomunikasi dengan Bu Vina dan mendapat masukan dari Bu Vina dengan arahan Bu Vina, akhirnya saya bisa dengan lega bisa yang selama ini yang saya anggap sesuatu yang nantinya malah nanti bisa menjadi benar dan sebagainya, itu malah akhirnya semuanya itu sudah terkontrol dengan baik. Jadi terima kasih Bu Vina, Sama-sama sudah membantu saya. Sebenarnya itu sudah terpikirkan dan Bu Vina sudah menggali potensi yang ada di diri saya, bagaimana apa yang harus saya lakukan, solusi apa yang harus saya lakukan, kemudian rencana apa yang harus saya lakukan ke depannya. Itu sudah Bu Vina sangat-sangat membantu sekali, dan ini mungkin kedepannya saya akan bisa tergantung dengan Bu Vina. Kalau ada masalah terus saya akan membutuhkan Bu Vina. Memang gitu Bu, manusia itu Saling ketergantungan. ya, apa itu kalau IPA namanya? Simbiosis mutualisme. Itu benar sekali. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita menyelesaikan proses coaching ini, kesadaran penuh. Dan saya lihat tadi Bu Rati ini juga menghadirkan kesadaran penuh. Untuk menghadirkan kesadaran penuh itu apa yang membuat Anda bisa seperti itu? Yang jelas itu kita menggunakan azas kemitraan, karena saya merasa nyaman dengan Bu Vina. Jadi saya ngobrolnya dengan Bu Vina itu enak, nyaman, tidak ada merasa saya digurui. Kemudian kita Bu Vina juga mengarahkannya itu dengan sabar, tanpa menggurui saya, sehingga ketika untuk mendapatkan solusi ini itu saya nyaman, saya enak, dan saya tidak ada perasaan tertekan
saya tidak ada perasaan bahwa saya dikemudikan ya kan, didikte atau dikemudikan, tapi semuanya itu mengalir seperti aliran tirta. Berarti saya simpulkan ya, terima kasih, proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan menggunakan metode tirta seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kedepannya, semoga kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Saat itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatit Mustikarini, JGB Angkatan ke-7 dari kelas 274B dengan fasilitator saya Bapak Subekti dan pengajar praktik saya Ibu Niswatul Arifah. Saya akan melakukan praktek coaching sebagai pengamat kegiatan yang didampingi oleh teman saya sebelah kanan saya, Puro Fatimah sebagai coach. Dan sebelah kiri saya, Ervina Vidya Astria sebagai coaching. kami akan bersama-sama melakukan kegiatan pengamatan proses coaching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Nurul, Bu Tina? Alhamdulillah, dapat sedikit sih. Ya. Bagaimana untuk kesiapan proses kegiatan kita kali ini? Sudah siap ya? Insya Allah. Hari ini kita akan melakukan coaching. Siapa yang menjadi coachnya? Saya Bu. Kemudian yang Ini saya sebagai coach. Bu Evina sebagai coach. Oke, untuk kesiapannya kegiatan kali ini yang saya tanyakan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada coachnya. Bu Nurul ya, kompetensi coaching apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Di sini saya akan melakukan coaching kerja. Saya akan melakukan itu proses algoritma. Pertama saya akan menentukan tujuan daripada pelaksanaan coaching ini. Kemudian saya identifikasi masalah yang sedang dialami oleh coach saya. Setelah itu menjabarkan rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk keluar dari masalah itu. Yang terakhir adalah tanggung jawab daripada apa itu rencana yang diambil itu tadi. Oke, berarti untuk tujuan dari alurnya kita sudah tahu ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana atau solusi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Yang kedua, beliau yang mau saya tanyakan, kompetensi secara aktif apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan coaching yang ini? Untuk kegiatan coaching ini saya akan memberikan pertanyaan tematik kepada Bu Evina dan pertanyaan yang berbobot yang sekiranya Bu Vina itu bisa mengeluarkan permasalahannya dan bisa menggali potensi yang ada pada diri beliau untuk mencari solusi. Seperti itu. Demikian. Oke, terakhir ya Bu Nurul, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan supaya indikator ketercapaian ini sesuai dengan tujuan? Yang tentunya adalah indikatornya dapat mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach saya. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Oke, di sini nanti saya akan mengamati kegiatan dari Bu Nurul dan Bu Evina. Ada sebagai coach dan sebagai coach ya. Oke, monggo silakan dilanjutkan. Saya akan mengamati kegiatan Bu Evina. Terima kasih.
dalam hati saya mengenai siswa saya ini. Jadi dia itu merasa tidak nyaman, murung, kemudian tidak mau bergabung dengan temannya juga. Kira-kira apa yang membuat muridnya itu seperti itu? Apakah Bu Evina sudah mendapatkan identifikasi awal? Kenapa kok muridnya sampai seperti itu? Nah, kan saya tanya dulu, beberapa kali pelajaran itu saya lihat dia kalau nggak di pojok, di depan sendiri dia. Terus saya dekati, kenapa kamu kok begini? Katanya dia merasa malu, kemudian tidak merasa nyaman bersama temannya. Nah, dia tidak nyaman ini katanya karena pelajaran bahasa Inggris. Nah, selama ini dia beberapa hari ini dia itu tidak mengikuti les privat bahasa Inggris, sehingga ini berdampak pada nilai yang dia miliki. Nah, dulu kan dia sempat ikut, terus lama enggak, sehingga nilai bahasa Inggrisnya ini jelek gitu. Jadi dia malu sama temannya, dan dia juga disindir-sindir oleh gurunya sendiri. Jadi menurut Bu Evina ini permasalahannya adalah si muridnya Bu Evina tadi sekarang apa semangat belajarnya menurun ya, karena itu tadi ada apa tidak ikut bahasa Inggris, terus untuk nilainya sendiri apakah juga ada intervensi dari gurunya bahasa Inggris? Iya, benar sekali apa yang dikatakan Bu Roro, katanya setelah dia tidak ikut les privat ini nilainya itu menjadi jelek, makanya dia malu sama teman-temannya. Nah, selain itu dia juga disindir-sindir, jadi dia merasa tidak nyaman gitu. Jadi semacam mengalami dua hal kesakitan secara bersamaan. Dari masalah yang disampaikan Bu Evina ini, apakah Bu Evina punya rencana untuk kedepannya dalam mengatasi masalah ini? Jadi kalau menurut saya ini gini ya, kasihan sebenarnya ketika ada anak sendiri murung, tidak mau bergaul sama temannya, kan kasihan. Ini kan kayak dibully gitu ya. Padahal mungkin itu dari perasaannya dia sendiri. Berarti saya itu masih berpikir Oke. Jadi ini saya masih berpikir-pikir kalau soalnya ini seperti satu anak melawan satu kelas plus satu guru ya. Pasti ini beban mental yang sangat berat kalau menurut saya. Jadi saya juga nggak bisa memaksa tiba-tiba saya maksa dia untuk cerita ke saya. Saya jadi juga masih mikir-mikir gitu loh. Apakah saya ini harus melakukan pendekatan secara personal, secara pelan-pelan karena itu? Loh, itu bagus sekali Bu Evina. Bu Evina itu ingin mendekatkan diri kepada anak agar anak itu bisa terbuka dengan Bu Evina. Itu tindakan yang sangat bagus sekali. Kira-kira kapan Bu Evina akan melaksanakan rencana ini dengan pendekatan kepada anaknya Bu Evina? Kira-kira secepatnya dia untuk menanyakan kira-kira apa masalah yang dia hadapi sehingga dia ini sampai tidak mau bergabung sama temannya. Itu kan karena rasa malu, tidak percaya diri, nilainya jelek. Saya juga berpikir apakah saya perlu ya menemui guru bahasa Inggrisnya untuk lebih bijak menyikapi hal ini, lebih memaklumi. Kita ini sebagai guru harusnya bisa memberikan porsi yang sama terhadap siswa kita, apalagi terhadap siswa yang membutuhkan. Tapi saya masih mikir gitu loh Bu, apakah nanti guru bahasa Inggrisnya juga tidak tersinggung atas apa yang saya sampaikan seperti itu. Sebenarnya rencana yang dibuat oleh Bu Evina itu sudah tepat. Karena apa? Bu Evina ini ingin menggabungkan pola pikir dari murid dan guru kan punya pola pikir yang sendiri-sendiri. Nah, dengan Bu Evina mengambil tindakan itu menjadi jembatan agar mereka bisa berkolaborasi lagi seperti sedia kala sebelum Bu bahasa Inggris mengadakan les privat. Bagus sekali tindakannya Bu Evina. Terima kasih Bu, tapi ini saya menemukan solusi ini juga berkat berbicara dengan guru. Tadinya cuma saya pikir-pikir dan saya merasa terbebani dengan masalah anak saya ini, bingung mencari solusinya, tindakan apa yang mau saya lakukan. Nanti dengan saya berbicara dengan guru, saya mampu meluapkan, mengutarakan apa yang kira-kira akan saya tempuh, dan bahkan guru menanyakan kepada saya dan memberikan masukan kapan saya sebaiknya
menyampaikan ini kepada siswa ataupun kepada guru. Dan guru juga telah memberikan dukungan moral untuk membuat saya berani untuk menyampaikan. Kan kalau kita ke anak, mungkin anak akan malu ke kita ya, tapi kalau kita ke sesama rekan guru kan kadang agak sungkannya gitu. Terima kasih atas supportnya Bu Nurul. Sama-sama Bu Ervina, saya benar-benar memberi dukungan karena apa, tidak semua orang itu mau terbuka dan berani seperti Bu Ervina. Karena menganggap apa ya, proses kayak gini tuh kadang orang menganggap aku kok dihakimi, aku kok dikasih tahu siapa lo gitu. Saya terima kasih karena Bu Ervina percaya pada saya. Oke Bu Ervina ya, semoga Bu Ervina mendapatkan solusi yang terbaik untuk anaknya. Terima kasih. Oke, sepertinya waktu Ben sudah mulai ya. Ya, ini lancar juga ya. Oke, terima kasih Bu Ervina, semoga lancar urusannya. Ya, sama-sama terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, luar biasa ya, Bu Nurul, Bu Ervina, panjenengan melakukan kegiatan coaching hari ini tuh sangat-sangat natural sekali, sangat. Saya sendiri tadi mengamati, malah apa ya, ikut merasa saya juga mendapatkan solusi gitu. Padahal saya mengamati di sini ya. Oke. Apa yang panjenengan lakukan ini sudah mengalir, sudah apa ya, dari tujuan dan sampai akhir bagaimana menyelesaikannya itu ternyata sangat luar biasa. Oke. Saya mau bertanya kepada Bu Nurul. Yang pertama, apakah kegiatan coaching yang dengan lakukan ini sudah berhasil? Alhamdulillah saya katakan berhasil. Kenapa? Karena Bu Ervina tadi sebelum mengadakan proses coaching bersama saya, beliau itu terasa membawa beban. Beliau juga mengejawantahkan masalahnya. Kemudian sebenarnya beliau sudah punya solusi, tapi beliau tinggal membudel aja, memberikan set aja. Sebenarnya beliau itu sudah punya solusi, tapi kita hanya mengingatkan saja. Jadi Bu Nurul sudah berhasil mendapatkan Dapat solusi. mendapatkan solusi. Yang kedua, Bu Nurul, usaha apa yang dilakukan Bu Nurul untuk kegiatan ini supaya menghadirkan kehadiran penuh? Untuk menghadirkan kesadaran penuh di sini dalam proses coaching ini, saya yang pertama tadi menanyakan tujuan Bu Ervina. Ya, dalam proses kita itu Bu. Ya, saya menanyakan Bu Ervina tujuannya tadi kesini ngapain, panggil saya tadi akan dengar. Kemudian saya mengidentifikasi masalahnya Bu Ervina. Ternyata Bu Ervina punya masalah, anaknya itu tidak mempunyai semangat belajar seperti biasanya. Kemudian saya menanyakan rencana Bu Ervina. Yang terakhir adalah Bu Ervina akan membuat suatu tanggung jawab melaksanakan rencana yang dipikirkan itu untuk menyampaikan kepada guru bahasa Inggris itu tadi. Berarti semuanya sudah sesuai dengan apa yang alurnya ya kan? Oke, yang ketiga Bu Nurul, apa indikator keberhasilan kegiatan panjenengan melakukan uji? Indikator keberhasilan ini di sini tadi adalah Bu Ervina itu menyampaikan bahwasanya beliau akan mengadakan bicara dari hati ke hati, mulai dari kepada muridnya kenapa misalnya seperti itu, dan kepada guru bahasa Inggris agar tidak ada intervensi kepada muridnya yang tidak berrelasi baik. Luar biasa. Jadi saya mengamati kegiatan Bu Nurul dan Bu Ervina ini sangat-sangat apa ya, mengalir, enak. Saya juga mengikutinya itu juga dengan wah, ini benar-benar menjadikan yang luar biasa. Oke, tapi dari yang panjenengan lakukan tadi, adakah hal yang perlu diperbaiki? Banyak, masih banyak sekali. Saya perlu membaca lagi literasi, melihat video pembelajaran tentang proses coaching bagaimana. Karena saya menyadari bahwa saya ini sebenarnya dari 1 sampai 10 saya masih mempunyai angka 4 yang belum ada apa-apanya, sehingga saya masih harus terus belajar, membaca, melihat dan menyaksikan agar bisa menjadi coach yang baik ke depannya. Ibaratnya yang kita untuk belajar ke depan itu kan nggak harus ada batasan usia ya, benar sekali. Belajar sepanjang hayat. Oke, hebat Bu Nurul ini ya. Oke, jadi terima kasih Bu Nurul sudah melakukan yang terbaik. Untuk berikut
kepada coachnya ya, namanya Bu Vina. Bagaimana perasaan Bu Vina setelah melakukan proses coaching dengan guru? Saya jelas merasa lega dan seakan beban saya ini dicabut dari kepala dan hati. Subhanallah ya. Iya, awalnya itu kan kayak terbebani masalah, bukan mikir kasihan anak itu sendirian di kelas, tidak bergabung sama temannya. Coba kita bayangkan kalau diri kita sendiri dalam posisi itu, kita di ruang guru, nggak punya teman, diam sendiri, semuanya nggak peduli, terus merasa malu gitu kan, kasihan ya Bu. Sampai akhirnya saya berpikir tapi kayak maju mundur gitu loh Bu. Ini apa masa saya harus ikut campur urusan guru bahasa Inggris untuk menyampaikan, tapi dengan berbicara dengan guru roh saya mampu meluapkan, menyampaikan solusi yang saya pikirkan dan akan saya ambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan anak saya itu. Luar biasa. Berarti akhirnya Bu Vina bisa menemukan solusinya ya. Ya. Masalahnya bisa dari Bu Vina sendiri, Ya. Bu Vina sendiri ternyata kita punya gangguan teman, dari guru. Akhirnya Bu Vina juga bisa menemukan solusinya. Oke, bagaimana yang dilakukan Bu Vina supaya untuk menghadirkan kehadiran penuhnya? Di sini kan saya posisinya sebagai si pecurhat ya. Iya. Jadi saya dengan masalah yang begitu berat ada di pikiran dan hati saya, pasti untuk menghadirkan diri secara penuh dan utuh di sini itu susah ya, pasti kepikiran ke sana kemari. Tetapi dengan menyamankan tempat duduk, kemudian sama-sama pada waktu yang senggang, kemudian guru juga mendengarkan secara seksama, menunjukkan empatinya. Jadi saya pun juga bisa menghadirkan diri saya secara utuh di sini dengan tujuan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi. Luar biasa. Jadi saya sebagai pengamat di sini telah menemukan bahwa dirinya sebagai coach dan coach adanya saling kolaborasi. Jadi saling yang satu bersedia menerima, yang satunya bisa membutuhkan untuk mendapatkan solusi. Jadi kolaborasi yang dilakukan ini sangat-sangat luar biasa. Hebat sekali dalam melaksanakan proses coaching ini. Sukses untuk kita semuanya. Semoga kedepannya kita bisa belajar bagaimana kita melaksanakan coaching atau menjadi coach yang baik. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.